jadi begitu. Siang. Sekarang kita juga harus ini. Sekarang nih kalau keluar ingat jangan lupa bawa masker yang ini hand sanitizer ya. Sekarang nih dia penyebaran nih yang penyebaran COVID ini kita tambah pokoknya peningkatan tuh semakin drastis naik cepat soal gitu. Jadi kalau ketemu keluar nih harus ingat bawa itu barang dong supaya jaga-jaga. Soalnya dia penyebaran ini gampang nah yang COVID ini penyebaran gampang. Ya. Hanya lewat pokoknya bersentuhan terus lewat kayak udara sampai kita kata bilang bisa kena nah. Jadi harus hati-hati, jangan harus waspada. Jadi begini, saudara. Memang sekarang kita lihat peningkatan COVID artinya khususnya di daerah NTT kita sini sekarang ya kita lihat memang semacam meningkat secara drastis. Tapi kita tahu, saudara, karena begini, menurut saya ente itu betul atau tidak? Karena yang kebiasaan kita lihat itu hanya data saja, artinya data yang dikeluarkan dari rumah sakit ya, di kesehatan mereka. Tapi kita tidak tahu apakah itu memang betul atau tidak, karena kita lihat dari data setiap tahun macam meningkat. Tapi sekarang begini, saudara, sekarang dari PP rumah sakit mereka bilang begini, data yang mereka ambil itu artinya sekarang 2021. Nah, data yang mereka ambil dari hitung dari 2020, nah 2020, 2021 itu tentunya dia akan meningkat terus. Dan kita tidak tahu juga apakah itu mereka memfonis dari pernyataan mereka bahwa data kita semakin meningkat COVID itu betul atau tidak, kita tidak tahu juga. Itu kenapa kan kita ini masyarakat biasa kita tidak tahu entah mereka ambil dari mana kan, ya mungkin betul dan mungkin juga tidak, karena kita lihat dari kebiasaan yang data atau biasa kita lihat dari rapid terus ini PCR, kita tidak tahu apakah itu memang betul atau tidak. Makanya benar, secara pribadi kalau misalkan kita berbicara soal COVID dan di era-era sekarang, makanya saya tidak bisa pastikan bahwa COVID ini nanti berakhirnya tanggal sekian. Kita bisa tidak pastikan karena kita melihat bahwa ini kita menanti sesuatu yang tidak pasti. Ya. Misalkan ini hari artinya begini, artinya sekarang kita lihat dari data-data ini kan, sekarang seperti yang tadi saudara ini menyampaikan bahwa kadang data itu karena tidak sesuai. Tapi itu karena kita masih lain terus dong di dalam data tuh ada yang manipulasi data itu, jadi kita tahu. Iya, jadi memang karena kita melihat bahwa artinya kita masyarakat, jadi kita hanya melihat bahwa oh ini hari jumlah peningkatannya sekian, kita tidak bisa pastikan bahwa itu benar atau tidak, karena itu hanya mereka yang paham soal hal itu. Jadi yang berbeda itu kalau misalkan tentang rapid test atau PCR atau hal lain sebagai apa, itu kan bisa orang bisa manipulasi hasil tersebut. Nah, orang bisa ambil data, entahlah dia negatif nanti diponis bahwa dia positif, karena memang kita tidak tahu itu barang. Jadi itu memang terjadi. Sebenarnya begini, kita tidak tahu ini COVID ini betul atau tidak, tapi ini antara permainan pemerintah atau permainan rumah sakit. Tapi kan kita ini masyarakat biasa, kita tidak tahu. Karena data itu meningkat ketika contohnya hari Lebaran. Sebelum Lebaran mungkin H-2 atau H-3 pasti data COVID-nya mungkin 1 hari 3.000, 1 hari 4.000. Terus kayak kemarin sudah mau Idul Fitri itu meningkat lagi. Pokoknya pas hari Lebaran atau hari-hari raya besar pasti peningkatan itu terlalu signifikan. Ya. Makanya di situ kita bisa lihat COVID ini bisa membawa dampak politik bagi masyarakat. Ya, itu kita bisa disebut bahwa COVID ini bisa juga orang jadikan sebagai bahan untuk menuju politik. Artinya dia bisa membawa dampak bagi politik. Artinya orang-orang politis saja dari dalam negeri kita, mereka bisa menggunakan COVID sebagai bahan mereka untuk menuju mereka punya hal-hal kepentingan mereka sendiri. Ya. Makanya itu juga kan kalau misalkan soal dia ini di era-era pandemi COVID ini juga ada oknum-oknum tertentu yang dia manfaatkan seperti yang tadi sampaikan bahwa politisasi itu selalu ada. Misalkan ada hal-hal lain, misalkan orang-orang politisi itu dia manfaatkan, misalkan ada bencana COVID atau segala, dia menyumbangkan sembako. Namanya artinya politisi itu dia harus cari mas. Jadi kalau misalkan dia menyumbangkan sesuatu, tetapi itu bukan atas nama bantuan dari pemerintah, tetapi itu bantuan dari orang sendiri pribadi. Jadi misalkan dalam satu kelompok atau dalam satu wilayah itu bantuan dari
misalkan satu orang politisi itu dia bantu kepada dia, pasti bukan bahwa ini dari pemerintah, tapi misalkan oh itu dari itu si dia. Jadi misalkan di kemudian hari dia misalkan calonkan diri sebagai apa juga, pasti masyarakat seperti itu mereka sudah tahu bahwa dia pernah memberikan kontribusi itu berupa barang ataupun berupa uang di wilayah seputar situ. Jadi otomatis orang sudah kenal. Ya tidak mungkin tanpa bencana tiba-tiba orang datang untuk memberikan bantuan. Tapi Iya. di situ juga kan sudah pasti bahwa artinya orang memanfaatkan COVID ini untuk punya kepentingan pribadi. kepentingan pribadi. Dan ada lagi yang misalkan di contoh misalkan ada di rumah sakit tertentu, makanya yang baru-baru kebijakan dari pemerintah itu bahwa setiap rumah sakit misalkan antigen itu dia sudah targetkan dia punya harga bahwa minimal sekian, karena di rumah sakit tertentu yang seharusnya rapid test atau PCR itu dia punya harga sudah ditetapkan, tetapi mereka harus ada penambahan. Di situ juga itu kan sudah tertara jelas bahwa itu di situ ada permainan sedikit, politisasi ini apa namanya COVID di era pandemi itu orang untuk bisa menghasilkan keuntungan. Itu masyarakat kecil begini kita susun nih pas di pandemi COVID begini kan otomatis kita punya jam kerja kan sudah dibatasi tuh, nah kita pendapatan juga kecil. Terus kalau dong bikin begitu, kita mau bikin apa setengah mati, mau bayar untuk antigen, PCR Artinya apa semua. begini saudara, seperti yang tadi katakan, baru-baru yang macam Lebaran, hari-hari, artinya hari-hari ya Idul Fitri atau macam kita Pasca, Tahun Baru, itu kenapa datanya meningkat? Karena kalau datanya meningkat, otomatis pemerintah akan mengeluarkan kebijakan bahwa yang mau mudik ke kampung harus membawa keterangan surat rapid test ataupun PCR. Itu artinya kita sudah melihat bahwa itu tentunya masyarakat harus menggunakan uang pribadi atau apa untuk bisa melakukan rapid test PCR. Itu akhirnya semua barang-barang yang menyangkut COVID atau semua hal-hal yang menyangkut COVID kita harus lakukan, karena peraturannya seperti itu. Kita harus melakukan itu supaya kita bisa mudik ke kampung atau harus ikut lebaran atau mau mengikuti pasca di kampung atau tahun baru bersama orang tua. Itu kayaknya kita mau tidak mau kita harus buat. Karena hal-hal seperti itu ya dia setahun sekali. Jadi tentunya kita harus buat seperti itu. Macam biar rapid antigen biar mahal atau PCR mahal pun tetap kita lakukan. Atau macam sekarang kita contohnya seperti ini, keluarga kita meninggal di kampung. Mau tidak mau kita harus pulang karena contohnya kakak atau adik atau bapak atau mama yang meninggal, kita harus pulang. Walaupun itu memang kita merasa ini saya tidak ada uang, saya mau buat ini atau buat ini tidak ada, tapi saya harus pulang karena yang mati ini siapa mama atau siapa bapak atau siapa kakak siapa adik. Jadi tentunya contoh politisasi COVID itu contohnya kita orang-orang kecil mati karena positif corona, berarti langsung dikubur 1 kali 24 jam atau mungkin langsung di tempat kuburan umum yang disiapkan. Tapi kalau orang-orang elit ada yang contohnya mungkin kemarin yang di mana itu bisa dibawa ke laut pesawat, langsung pulang ke rumah sendiri. Betul. Terus mungkin camat, bupati bisa bawa turun. Sekarang kita orang-orang kecil walaupun tidak COVID mati langsung dikubur. Tidak ada. Kalau orang-orang yang begitu kematian itu yang akhirnya menimbulkan pertanyaan besar bagi kita, kenapa seperti itu. Tapi ya kita tidak tahu, mungkin ada solusi lebih baik atau apa kan kita tidak tahu. Mungkin itu untuk baik untuk hal pasti untuk kita masyarakat kecil, mungkin itu pertanyaan kita juga tidak tahu. Itu yang harus diperhatikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten harus perhatikan itu. Jangan kita sudah miskin, kita sudah melarat, kita dibuang saja ke anjing. Tapi orang-orang besar ada cara pemakaman, ada berdoa apa segala macam, sedangkan kita dibuang ke anjing. Ya kita sebagai manusia makhluk sosial perlu dirawat juga secara manusiawi lah. Apalagi itu harapan dari kita sebagai manusia di timur kan kita punya adat dan budaya. Kita mau bakar lilin kan kita tidak tahu ini kita pun keluarga yang mana. Kita salah bakar lilin juga bahaya itu. Karena itu kan semuanya sudah ini Jadi sama. begini,
ini kita simpulkan bahwa COVID ini dia juga bisa membawa dampak positif dan juga bisa membawa dampak negatif.